Maka saya sering bilang pada orang tua wali murid, tidak ada anak nakal. Tidak ada. Yang ada adalah gagal itu ketika sudah finish. Kalau belum finish, belum gagal. Umat ini unik-unik ya. Menurut antum itu parenting itu seberapa penting gitu? Nggih. Jadi apakah semua orang tua itu wajib harus belajar parenting supaya bisa mendidik anak-anaknya, atau enggak usah kan sekedar kan seperti yang tadi, yang penting anakku jadi orang gitu, yang penting jadi ASN yang semacam itu. Jadi parenting kan dari kata-kata parent ya, orang tua ya. Artinya ilmu tentang orang tua. Ilmu sebagai orang tua didik anak-anaknya kan begitu. Dianggap penting ya bukan cuma penting, amat sangat penting. Dan sebetulnya belajar parenting ketika menjadi orang tua menurut saya terlambat. Berarti sebelum jadi orang tua. Sebelum jadi orang tua. Gitu. Jadi sebelum nikah belajar parenting. Sebelum nikah belajar parenting. Karena nggak ada sekolah jadi suami, nggak ada. Sekolah suami, sekolah istri, sekolah orang tua, nggak ada itu. Di mana sekolahnya? Ya ketika mereka menjadi anak-anak, ketika mereka menjadi berarti murid lah gitu. Kecil gitu sudah diajarin Makanya kan turun temurun. Jadi kalau misalkan bapak ibu kita didik kita, lah kita didik anak kita ya seperti itu kan. Kita bisa berubah dengan pendidikan, misalkan gitu. Ambian anakku tak ajari jenenge masak ku yo ngene le, kowe njupuk beras joko nanggon manci terus mbok pususi meneh nganti resik, bar kuwi kei banyu sak driji ngene iki banyune, terus joko nanggon kompor. Dulu kompor kan. Sekarang ndak. Joko nanggon magic jar tinggal lunga. Kan gitu. Tapi lupa on off-nya. Balik mateng. Mau medok tok. Pas puasa kan mau buka. Turun di on kayak. Iya. Itu kan contoh kan. Artinya kan contoh pendek begitu ya. Artinya tahapan gawe sego paribasannya itu tidak sama zaman dulu dengan zaman sekarang. Ya ada samanya, ada bedanya. Itu kan begitu. Lah sama dengan kita sekarang. Kita pengen jadi orang tua yang baik. Ya duwe ilmu. Apa ilmunya? Ya dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu. Nah, gitu. Berarti parenting itu agama gitu nggih? Atau ada sangkut pautnya gitu? Dasar parenting itu adalah kan dasar orang tua didik anak. Nah, dasar orang tua didik anak itu bukan pemikiran manusia, bukan budaya, tapi dari Allah dan Rasulnya. Gitu kan? Kan jelas ayatnya. Kita semua sudah tahu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Kan begitu. Jadi din itu kan sebagai aturan. Din itu aturan sebagai undang-undang, sebagai kebiasaan kan gitu kata din, sebagai adat. Nah, contoh begini, saya kemarin pas di rumah orang tua itu anak saya melihat televisi. Ya acara anak-anak, lagu anak-anak. Kemudian saya lupa nadanya gitu. Baju pakai kiri dulu, kemudian kanan dulu dan seterusnya. Kok kiri dulu sih? Makanya saya bilang, kok kiri dulu? Kuwi lagune keliru, saya bilang gitu. Ya tengen dhisik mosok ki wong saiki piye. Tetapi orang pakai baju kiri dulu kanan dulu kan sudah dianggap sopan. Sopan kata manusia. Iya, sopan kata sudah manusia. Baik. Orang barang loro loh. Gitu. Kiri dulu kan itu dianggap wajar lah. Tidak ada masalah. Tapi dalam Islam kanan dulu. Kenapa? Pakai baju kanan dulu kamu dapat ganjaran. Gitu. Kan gitu kan? Ada urutannya. Ada urutannya. Jadi lagi misalkan di adat barat ya, kita makan yang kanan itu pegang pisau, yang kiri pegang garpu. Misalkan makan steak apa gitu kan, kemudian kita iris. Itu kalau normal biasanya orang begitu diiris disuntuk ya masuk dengan tangan kiri yang gitu. Islam enggak. Islam dengan tangan kanan. Lo kan repot banget. Lah itulah Islam. Kenapa? Disitulah letak kebaikan dan barokah. Tapi sebenarnya sebenarnya nggak repot sih, Sat. Jadi kan
Iya, tinggal pindah. Ya bagi kita nggak repot. Iya, nggak repot. Jadi ya repot, cuma ganti diniati kan gitu. Iya. Kan praktis ini. Iya. Apa diiris apa kan ditusuk ya Tusuk. gitu dengan jok garpu diiris langsung bleng kan gitu. Kan cuma 1-2 langkah. Itu Nek Oke. dipindah kan banyak langkah gitu loh, minimal 1 langkah gitu loh. Artinya gini, sopan dalam kacamata orang banyak tidak sama dengan sopan dalam kacamata Islam gitu. Makanya nek orang sudah beda cara pandang ya ndak bisa diadu, nanti bisa padu kan gitu. Gamanya kata saya sopan sudah monggo silakan saja. Kalau saya ya tangan kanan dulu. Sampai saya pernah itu kita pas makan bersama itu ada seseorang tokoh gamanya ngomong sama saya, Ustadz, dia bilang sama saya, Ustadz, saya tak makan menggunakan tangan kiri ya. Mau izin ke antum, Ustaz? Iya. Ustadz, saya tak makan menggunakan tangan kiri ya. Saya batin, ya Allah, iki takon pengjak padu. Kelihatannya ngejak padu. Dia muslim. Dia itu muslim, tokoh. Apa maksudnya lah? Berarti gitu seakan-akan dia sudah tahu, Ustaz. Apa tangan kiri itu nggak boleh, Ustaz? Sangat tahu, bukan tidak tahu. Cuma kaca, iki apa orang ini mengapa bertanya begini? Dia tidak kidal, dia normal, dia tokoh, dia tahu agama, gitu? sarjana, kok tanya begitu? Nah, saya jawab santai, ya silahkan saja, kayak gitu. Itu pun saya batin, aku dosa ora ya bener-bener ya. Iya kan? Udah kan, ra kena. Oh Nabi ngedeko kul biyaminik wa kul mimma yali, kok malah kamu makan dengan tangan kan gitu. Kalau saya jawab, ya silahkan. Saya mikir, aku dosa ora ya. Nah, gitu. Itu contoh ya. Artinya makanya di dalam pelajaran sanawi akidah itu kan ada, nek saya berikan pelajaran di SMA ya. Orang apa? Umat di luar Islam itu ada yang namanya ahli kitab. Kan gitu kan? Oh, okay. Yahudi, Nasrani. Yang kedua ada humanis. Kalau yang pertama kan ahli kitab itu ya apa namanya? Yahudi, Nasrani dan semacamnya agamanya. Yang kedua adalah humanis. Islam nggak masuk, Ustaz. Makanya umat di luar Islam. Oh, umat di luar kan Islam. Islam. Iya. Umat di luar Islam. Jadi umat Islam, umat non-Islam. Non-Islamnya. Nah, gitu. Yang non-Islam atau non-Muslim itu ada ahli kitab. Yahudi, Nasoro dan lain-lainnya kan gitu. Yang kedua humanis. Jadi orang-orang yang berpikir, berpaham bahwa yang penting orang itu berbuat baik. Human kan manusia ya. Yang penting baik. Baik kata manusia. Subjektif ya. Nah iya. Nah, sekarang pertanyaannya, manusia mana dulu? Nah gitu. Manusia mana dulu? Setiap baik, kan beda gitu. Juga. Waktu salah seorang guru kita datang ke Jerman melihat pemandangan laki-laki perempuan ketemu ya cipika-cipiki kan gitu, itu baik kata mereka. Nek kata kita kan umum Indonesia kan jabat tangan putra putri, padahal yang kita tahu mestinya ya orang ngono kuwi putra putri nek mahar apa kan gitu ya. Itu gitu, artinya kan baik kata siapa dulu Pak, gitu. Itu humanis. Nanti akan melahirkan paham apa namanya sekulerisme gitu. Jadi baik kata kita adalah agama itu urusan kamu mandiri, urusan kamu sendiri. Kalau urusan bersama-sama kita atur bareng-bareng. Gitu. Kan gitu kan? Maka muncul paham sekulerisme itu. Enggak keagamaan, agama itu urusan kamu. Kalau kamu dosa urusan kamu dengan Tuhan kamu. Kamu dapat ganjaran kamu dengan Tuhan kamu kan gitu. Tapi kalau urusan bersama masyarakat kita atur. Nah, gitu. Maka yang ketiga kan ateisme itu. Jadi bab tadi humanis. Yang penting humanis. Nah gitu. Maka kalau dalam kacamata Islam yang kita tahu, ya bukan humanis, tapi bagaimana kita itu berakhlak kepada manusia sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul ajarkan. Nah begitu loh. Tapi gitu, itu kan nanti itu kepentok kayak apa mau ngajarkan dinia atau mau ngajarkan sesuai agama itu kan biasanya kepentok sama kepentingan gitu. Iya bisa jadi. Iya. Atau bisa. Malah orang tuanya nggak bisa apa mendidik ke situ karena adanya itu apa kesibukan yang lainnya gitu. Ya itu makanya pentingnya kita berdakwah.
berdakwah itu kadang kan perasaannya aku durung ngapik masuk dakwah. Oh, bukan begitu. Oh, Nabi ngendika balighu anni walau ayah kok. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Berarti enggak mandang pokoknya sudah bagus atau enggak, pokoknya dakwahnya itu. Jadi kita menyampaikan plus sambil memperbaiki diri. Nah, gitu. Itu yang sering saya juga tadi memandang diri saya khawatir ya. Nek orang Jawa mengatakan itu istilah jarkoni. Pinter jarkoni, pinter ujar, ora iso nglakoni. Nek meneh gajah diblangkoni. Gitu. Pinter gojah, ora iso nglakoni. Wit gedang, woh palem. Apa? Wit gedang woh pakel. Omong gampang nglakoni angel. Nah, gitu kan. Itu kan orang Jawa. Gitu Omdo atau nato. Nato itu not action talk only. Omong itu harus nglakoni. Niki kelihatannya taune yang bahasa-bahasa sekarang. Tapi gini Ustaz, ngomongin parenting itu kalau zamannya antum sama anak-anak yang bisa dikatakan Gen Z ini dan milenial ini apa relevan gitu? Apa masih relevan dengan zaman sekarang gitu? Mengingat perubahan zaman kan juga ada perubahan juga cara berpikir gitu. Ada bagian-bagian yang sama, ada bagian-bagian yang berbeda gitu. Karena konon ada perbedaan antara generasi milenium dengan Gen Z atau Gen Z ya. Ada perbedaannya. Tapi itu bukan juga analisa. Ini kalau generasi milenium begini. Kalau Gen Z begini. Cara pendekatannya begini kan gitu. Sementara Al-Quran itu tidak berubah. Sunnah tidak berubah kan begitu kan? Iya, berarti bukan analisa. Iya, berarti di keadaan apapun ajarannya ya Al-Quran. Apapun siap. Ya As-Sunnah begitu. Iya. Gen Z nanti apa berikutnya gen apa namanya? Gen sandwich sebelum Gen Z ada sandwich. Sandwich itu yang katanya apa namanya kerja dengan menafkahi orang tua gitu. Oh gitu ya. Oh Masya Allah gitu ya. Iya itu sebelum Gen Z. Gen Z. Jadi memang tetap sama kan? Iya. Nanti perubahan generasi kapanpun apa pokoknya ajarannya? Ya Al-Quran dan Sunnah. Itu begitu. Berarti pokok untuk mengajari anak itu ya tetap Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau terkait pendekatannya Ustaz, jadi pendekatannya itu Ustaz. Memang itu butuh pendekatan kayaknya. Yeah. Nah, kalau pendekatan itu yang makanya mengapa Nabi ketika mau berdakwah tetap berdoa. Nabi berdakwah tetap berdoa, gitu. Nabi ketika dakwah kepada orang-orang di Makkah tidak sama ketika berdakwah di Madinah. Nah, gitu kan. Berbeda. Artinya memang ini akhirnya minta ke sana ya, minta ke langit ya, minta tanda petik semacam ilham, ya Allah bagaimana saya bisa mendekati orang ini. Saya dekati dengan cara saya beri makanan mental ya Allah, saya kasih duit mental ya Allah. Ternyata dia tidak butuh makan, dia tidak butuh duit, dia ternyata butuh satu nasihat ya Allah, sedang kacau hatinya. Gitu kan. Contoh begitu loh ya. Duit dia banyak, wong dia pengusaha. Makanan apalagi wong dia pengusaha. Tapi kita butuh pendekatannya. Dia punya masalah dengan mungkin kliennya, dengan keluarganya gitu. Itu makanya tadi yang saya bilang, saya tidak pernah menjas sampai hari ini ketika ada orang yang seperti apapun. Saya khawatir. Belum menjas, jadi dia nakal atau tidak berani saya. Kenapa? Wong proses kok. Hari ini baik, besok berubah, bisa jadi. Hari ini kita anggap tanda petik nakal, besok tidak. Maka saya sering bilang pada orang tua wali murid, tidak ada anak nakal. Tidak ada. Yang ada adalah orang tua yang tidak sabar. Atau guru yang tidak sabar juga. Itu. Nah, itu yang kita perlu belajar. Nah, makanya kalau orang belajar Al-Quran dan Sunnah akan muncul hikmah. Nah, kan gitu kan. Ke situ akhirnya hikmahnya itu. Nah, hikmah ini yang kita pandang, ini minimal yang saya ikuti. Hikmah itulah yang kita pakai untuk mendekati orang. Itu begitu. Kalau pendekatan dengan Quran dan Sunnah dalil, dengan dalil namanya pendekatan fikih gagal. Banyak gagal. Kita misalkan dakwah di kampung. Di kampung itu misalkan kampung para pedagang penjual. Gitu kan, para pedagang.
Datang ke sana, kita dakwah, kita apakan dalil-dalil bab jual beli, hadis-hadisnya kita sampaikan. Misalkan ya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu jangan misalkan hati-hati dengan pasar. Pasar adalah masjidnya syaiton. Nah, gitu. Iya, besok tidak mau datang kepada kita. Kalau ya. Beda kalau Bapak Ibu, wah Masya Allah, silahkan bergembira Anda semuanya. Anda adalah orang-orang yang sebagaimana Nabi sampaikan 90% rezeki Allah berikan kepada Anda, kepada para pedagang. Kan seneng. Rasanya beda kan? Beda. Hadisnya jadi podo. Iya. Semuanya kaitan dengan pedagang, dengan jual beli. Tapi udah, cuma emang tadi hikmah gitu. Hikmah butuh menyampaikan dengan tepat, dan itu yang butuh belajar. Orang tua juga sama. Siap. Ngandani bocah, ngandani anak itu gitu. Ada beberapa kasus yang pengen saya tanyakan menurut pengalaman dan beberapa dari video di YouTube yang pernah saya lihat itu ya. Dimulai dari pengalaman saya dulu. Saya pernah punya kenalan, bukan sampai sekarang masih teman baik juga ya, asal Semarang gitu. Dia itu pernah karena ngakunya ya stres, dipaksa orang tuanya belajar terus sampai itu malam sampai jam 12, kadang bahkan sampai jam 2, jam 3 gitu. Sedangkan jam 5 itu harus bangun, terus aktivitas jam 6, jam 7 sudah masuk sekolah kayak gitu. Sampai akhirnya suatu kali dia itu sampai terbebani. Terus kelas 2 SMP ini ya, masih kelas 2 SMP, dia merasa sangat terbebani, terus akhirnya loncat dari lantai 2. Sampai akhirnya itu pingsan, terus masuk rumah sakit. Dia sampai ngomong ke orang tuanya itu nggak mau. Saya sebagai orang luar, saya kenalan lewat medsos saja gitu. Lewat medsos, tapi dia mau curhat ke saya kayak gini. Jadi keadaan kayak gini. Loh kok nggak cerita ke orang tua saja? Orang tuamu itu kan jauh lebih dekat. Aku kan orang kenalan online saja kayak gitu. Nggak mau katanya karena ya nggak dekat sama orang tuanya. Lah gini menurut antum bagaimana ya solusinya? Sebelum saya jawab itu, jadi kadang orang tua itu ketika jadi orang tua dia terkejut. Jadi saya bilang tidak ada sekolah orang tua, tidak ada sekolah bapak, nggak ada sekolah ibu, kan gitu. Taunya dulu zaman nom, maaf ya, seneng karo wong langsung wis bismillah Allahu Akbar, langsung dilamar tuh begitu. Langsung dilamar jadi. Pokoknya gaspol rempol. Ternyata begitu sudah lamar diterima, kemudian ada anak, kaget kan gitu. Lepas dari bayangannya rumah sana wis berkeluarga itu sudah diberi makan dengan cinta kan, sudah cukup. Nah gitu. Begitu punya anak kaget gitu. Maka ketika dia punya anak dan tanda petik sebetulnya belum siap, sebetulnya ya, kemudian dia memberikan perlakuan yang kurang tepat kepada. Itu makanya saya sering menyampaikan kepada para orang tua baru, mungkin juga saya termasuk, kita istighfar gitu. Dulu ketika punya anak yang pertama mungkin banyak salah di situ. Karena apa? Dia belum tahu konsep, gitu. Konsep sebagai orang tua, konsep sebagai bapak, sebagai ibu, gitu. Ya, maka tadi kenapa nggak dekat? Ya bisa jadi karena kesalahan di situ. Kalau yang kayak gitu itu bisa disebut gagal nggak Ustaz? Gagal itu ketika sudah finish. Kalau belum finish belum gagal. Belum bisa ngejudge. belum bisa. Masalahnya kalau misalnya dikatakan gagal bukan dari segi agama tapi dari sudut pandang duniawi ya. Dia itu anak yang berprestasi itu, masuk 5 besar terus dari SD sampai SMP kelas 3 gitu. Sekarang udah satu SMA sih. Alhamdulillah masih cuman ya kayak gitu. Biasa. Kan tadi nggih. Maka saya jawab ya. Jadi anak itu karena dipaksa orang tua, dia ikuti orang tua. Tapi pada saatnya nek basa Jawa meledos itu begitu. Karena apa? Enggak. Kayak bom waktu berarti bom waktu. Kapan itu? Di sekarang ini kan di masa-masa ilmu modern kan. Jadi contohnya kurikulum merdeka itu kan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Itu kan. Nek dulu kan tidak. Kalau sekarang student center, kalau dulu kan teacher center kan gitu.
pusatnya pada guru, sekarang pada murid. Oh, Akhirnya, itu penelitiannya atau pripun, Sat? itu kan sekarang begitu pendidikan zaman sekarang itu. Pendidikan. Jadi pokoknya guru itu ngikuti murid. anak lah gitu loh. Ya plus minus ya nanti kita bahas ya masa mendatang. Nah, kayak tadi ini anak ikut orang tua, padahal dia punya keinginan sebetulnya. Aku pengen ngalor, neng wong tuaku mengke ngidul wae. Aku paksa ngidul. Aku padahal pengen ngalor. Ya ngidul, begitu ngidul pada saatnya meledos tadi. Gitu. Terus kalau sudah kayak gitu kondisinya, terus solusinya bagaimana? Solusinya adalah waktu orang tua menyadari dulu, sadar apa enggak gitu. Anak juga sama. Nah, anak kadang dendam pada orang tua juga. Ya. Dia lumayan sering sih kayak ngatain orang tuanya itu pengen minggat, terus pengen nggak mau kayak gitu. Kita begini, sisi agama nggih. Anak kalau diarahkan kepada agama, anak jadi tahu. Walaupun saya diperintah orang tua seperti itu, ini harapannya. Ketika saya diperintah orang tua seperti ini, saya ikut orang tua, walaupun saya nggak suka. Karena orang tua saya adalah amanah yang Allah berikan kepada saya untuk saya hormati. Kedua setelah Allah Ta'ala, kan gitu. Artinya aku jane muane gandeng dawi aku mangkat. Ini kesadaran karena sudah memahami agama aja. Makanya kepada agama tadi. Cuma orang tua yang baik kan gitu juga sama. Kue tak kongkon ning gandeng setelah saya melihat kok kamu nampaknya lebih suka ini, silakan begini. Nah gitu. Berarti orang tua juga tetap iya agama oke. Tapi tetap jangan sampai keinginan anak yang mungkin keinginannya baik ya, itu bertentangan dengan keinginan orang tua berarti. Makanya perlu komunikasi. Komunikasi berarti. Kalau ngomongin komunikasi, melihat dari ceritanya itu kan nggak ada ya, udah miskal, nggak ada komunikasi juga, jarang cerita kayak gitu. Terus itu maka butuh pihak ketiga itu. Pihak ketiga. Kelihatannya pihak ketiganya nih kita. Tapi pihak ketiganya nggak ngerti. Tapi aku yang heran dari cerita itu tadi. Itu kan lompat dari lantai 2. Dia cuma semaput nggak patah tulang. Ya enggak sih, retak aja. Sampai dirawat inap di rumah sakit mungkin sekitar 2 mingguan. Terus dari situ saya juga mikir, waduh. Kalau nggak salah ya saya beberapa kali kan nasihatin dia ketika dia itu curhat masalah tentang orang tuanya kayak itu. Ibuku kayak gini. Terus aku curhat ke ayahku juga, ternyata responnya tidak sesuai keinginan aku gitu. Terus saya sebagai orang luar kan, waduh gimana ya? Tetangga bukan, kenalan bukan, kok tahu-tahu kayak mau ngasih masukan gitu. Ya saya pernah, ya kamu itu karena secara Islam tuh harus kayak gini kami mental. Itu kayak nggak relevan gitu loh. Saya ingat salah seorang guru saya, beliau mengatakan ulama yang benar-benar ulama itu bisa menangani kayak begini nih. Karena ulama, orang-orang yang berilmu, tahu ilmu ya, paham ilmu, itu bisa kasus-kasus ditangani bisa. Nek bukan ulama tidak bisa. Makanya tadi kita butuh seorang ulama yang benar-benar ulama ul akhirah. Nah gitu. Ulama akhirat, ulama yang memang kesana arahnya. Anak begini, apa obatnya? Coba diarahkan kepada akhirat. Orang tua begini, arahkan kepada akhirat. Begitu. Akan gaduh. Cuma emang tugas berat saya kira ya. Enggak gampang. Ini enggak gampang. Diomongnya gampang gitu. Aku juga angel banget. Pas teori mudah gampang. Tapi prakteknya memang sulit. Itu gitu. Dan sekarang banyak kasus yang menimpa pada anak ya karena tadi dia perkembangan zaman, karena HP, karena orang tua punya keinginan, miskomunikasi dan seterusnya. Oke. Banyak sekali itu. Jadi berkaitan dengan teori Sat, kelihatannya perlu itu Sat ya, pembicaraan lebih lanjut. Ini mungkin part 1 dulu Sat tentang parenting. Ini baru mukadimah. Iya, mukadimah gitu, pemanasan Sat. Umat ini unik-unik ya.